Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini Kiai mengajak belajar bersama kembali tentang cerita Nabi Adam. Ini cerita favorit bagi kita semua. Kenapa? Dari cerita ini kita bisa berbangga sedikit lah. Karena dahulunya kita ini berasal dari surga. Dahulunya kita ini menjadi penghuni surga, yaitu orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Dan dari cerita ini Kiai mengambil intisari yang berbeda, mengambil pelajaran yang tidak sama. Kiai pribadi mengambil pembelajaran Nabi Adam itu orang paling bertakwa, disayangi oleh Allah, diajarkan langsung oleh Allah. Bahkan Nabi Adam pernah mengajarkan malaikat. Kiai berpikir orang setakwa Nabi Adam itu bisa dikeluarkan dari surga hanya karena melanggar satu kesalahan. Hanya karena melakukan satu dosa, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dari sini Kiai terkejut, kaget, bingung. Bagaimana bisa Nabi Adam yang paling bertakwa dikeluarkan dari surga karena melanggar satu dosa saja? Dosanya pun bukan dosa besar, bukan musyrik, bukan zina, bukan kezaliman. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Mendekati pohon atau memakan buah dari pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Lalu Kiai pribadi berpikir, bagaimana kalau Kiai mati dalam keadaan membawa satu dosa? Sebut saja dosanya sama seperti Nabi Adam, yaitu makan. Awalnya Kiai bingung. Dan setelah Kiai kaji ulang cerita Nabi Adam, Kiai kumpulkan ayat demi ayat tentang kisah Nabi Adam ini, ternyata Nabi Adam itu akan dijamin Allah masuk surga ketika Nabi Adam melakukan pertaubatan ketika hidup. Selama dia bertaubat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah, maka Nabi Adam akan diwafatkan dalam keadaan bersih dari dosa dan dijamin Allah masuk surga. Maka intisari yang pertama tadi, visi kita melakukan perbuatan yang baik setelah bertaubat. Yang kedua, kita berharap dosa kita ini bisa terhapus. Jadi jangan dulu kita memikirkan pahala. Mari kita berpikir bersama-sama apakah dosa kita ini bisa terhapus atau tidak. Itulah logika Kiai, teman-teman semuanya. Dan Kiai di sini sharing saja, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Setelah Kiai kumpulkan ayat demi ayat, ayat mufassalat, ayat mubayyinat, ayat bayinat tentang kisah Nabi Adam, akhirnya Kiai mendapatkan intisari dari firman Allah di surat Hud ayat 114. Teman-teman bisa membuka kitab Al-Quran di rumah dan Kiai akan membacanya di sini. Baiklah, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lizzakirin. Kita baca terjemahannya. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk.
Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dari ayat ini, Kiai merasa lega. Ternyata, untuk menghapus dosa kita, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, Allah memerintahkan kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Kiai ambil contoh. Kalau Kiai melihat yang baik-baik, dijamin Allah menghapus dosa. Kalau melihat yang buruk-buruk, nambah dosa pastinya. Mendengar yang baik-baik, menghapus dosa. Mendengar yang buruk-buruk, menambah dosa. Berkata yang baik-baik, menghapus dosa. Kalau Kiai berkata yang buruk-buruk, pasti menambah dosa. Begitu pula dengan sikap, sifat, watak, tabiat. Kalau baik, menghapus dosa. Kalau buruk, menambah dosa. Segala perbuatan kita, tidur, terjaga, makan, minum, membersihkan rumah, mandi, mencuci piring, belajar, berangkat bekerja. Kalau kita lakukan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang baik, dijamin Allah menghapus dosa. Kalau kita lakukan dengan keburukan, dengan teknik yang buruk, dengan metode yang buruk, maka dijamin Allah menambah dosa. Itulah teman-teman semua, logika berpikir Kiai. Yang awalnya jadi bingung, yang awalnya takut tidak akan bisa masuk surga, ternyata Allah memberi toleransi dari petunjuk ayat-ayat Al-Qur'annya. Ada lagi toleransi Allah yang begitu banyak, dan Kiai akan membaca kesimpulan atau intisari yang Kiai catat. Teman-teman harap tunggu sebentar. Intisari dari toleransi Allah untuk kita semua, yang pertama adalah janganlah tidak taat kepadanya sampai anak kita telah beruban bagi orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Ini toleransi Allah yang pertama. Yang kedua, kalau kita berinfak di jalan Allah 1 kali, maka akan dibalas dengan 700 kali lipat. Yang ketiga, kalau kita berbuat sebuah kebaikan, akan dikalikan 10. Kalau kita melakukan kesalahan, dikalikan 1. Yang keempat, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan surga itu hanya membutuhkan perbandingan kebaikan 50 plus 1. Membawa satu kebaikan, mati dalam keadaan bersih dari dosa, dan akan dijamin oleh Allah masuk surga. Dan di sini Kiai catat ayat-ayatnya. Sekarang kita akan mencoba surat Al-Muzammil ayat 17. Akan kita baca bersama. Surat Al-Muzammil ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa tattaqun in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anakmu beruban? Ini salah satu intisari toleransi Allah. Kita diberi waktu umur panjang sampai anak kita beruban, dalam rangka menghapus dosa-dosa kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu surat yang kedua, surat Al-An'am ayat 160. Kita buka bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyra amthaliha wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kita langsung baca terjemahannya. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini beberapa ayat yang menjadi toleransi Allah. Kita berbuat baik dikalikan 10. Kalau kita berbuat buruk atau berbuat jahat dikalikan 1. Maka dari channel ini
Kay mengajak para ahli surga semuanya, mari kita perbanyak perbuatan baik. Fastabiqu al khairat, berlomba-lombalah melakukan perbuatan yang baik. Jangan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, karena di situ ada potensi ria. Kita dipastikan tidak mendapatkan kebaikan dalam esensi ria. Sebaliknya, kita dijamin mendapatkan dosa ketika kita melakukan ria. Demikianlah para ahli surga, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran dan mudah-mudahan menambah ilmu, menambah pengetahuan dan wawasan. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.